Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pangestu Prasetyo, NPM 1914 15 10 10. Di sini akan mempresentasikan mengenai analisis pengaruh penggunaan perubahan lahan terhadap debit sungai. Studi kasus di Subdas Cikapundung, Gandok, Bandung. Yang pertama ada pendahuluan, siklus hidrologi, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Peran ruang hidrologi terhadap debit sungai. Debit sungai dipengaruhi oleh curah hujan dan ruang hidrologi yang diekspresikan dalam persamaan Q sama dengan C dalam kurung P kali A plus B. Ada dua faktor yang mempengaruhi limpasan sungai, yaitu faktor yang berkaitan dengan curah hujan dan karakteristik fisik aliran sungai. Tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan antara penggunaan das dengan debit sungai di Subdas Cikapundung, Gandok, Bandung. Yang kedua, mengetahui pola perilaku perubahan debit maksimum dan minimum dari waktu ke waktu akibat perubahan penggunaan lahan. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran tentang kecenderungan nilai debit sungai dan koefisien limpasan. Yang kedua, menggambarkan pengaruh konversi lahan terhadap keseimbangan air. Yang ketiga, mengantisipasi konservasi air karena adanya konversi lahan. Yang keempat, memberi masukan untuk perencanaan penggunaan lahan terpadu dengan konservasi air. Siklus hidrologi. Di sini dilihatkan bahwa siklus hidrologi merupakan gambaran perjalanan air dari suatu tempat kembali ke tempat tersebut. Dalam gambar tersebut diperlihatkan perjalanan air dari mulai pembentukan awan hingga sampai terjadi hujan dan hingga air kembali ke laut. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di Subdas Cikapundung, Gandok, Bandung. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data statistik dari tahun 1980 hingga 1995. Objek penelitiannya adalah debit sungai, curah hujan, dan penggunaan lahan. Pengelolaan data yang dilakukan yaitu dengan membuat pemodelan regresi linear hubungan debit dengan waktu. Tahapan penelitian secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut. Setelah diperoleh semua data dan dilakukan perhitungan debit sungai, maka dibuatlah pemodelan regresi linear hubungan debit dengan waktu. Hasil dan pembahasan. Dari tabel 1, pengaruh penggunaan lahan terhadap debit sungai di Subdas Cikapundung, Gandok. Pada tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 1980 sampai 1995 koefisien limpasan naik dari 0,2666 menjadi 0,2715. Hal ini menandakan ada peningkatan sebesar 0,51% dengan asumsi curah hujan yang tetap. Debit harian minimum dan maksimum. Debit minimum berfluktuasi naik turun. Dari hasil analisis statistik cenderung turun dengan gradien penurunan 0,004. Debit yang dipilih adalah debit harian karena dinilai lebih baik, mengingat hujan adalah variabel acak serta melalui daerah yang relatif luas. Selanjutnya, debit harian maksimum. Berdasarkan tabel di atas, debit harian maksimum cenderung meningkat. Kecenderungan ini dapat diartikan bahwa peluang terjadinya debit maksimum berkaitan dengan banjir yang semakin besar dari waktu ke waktu. Hubungan debit hasil pengukuran dengan perhitungan. Dari tabel tersebut, hasil pengukuran dan perhitungan debit sungai Cikapundung, Gandok dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa ada kecenderungan yang sama antara debit hasil pengukuran dan hasil perhitungan, dan keduanya mengalami kenaikan. Selanjutnya, hubungan curah hujan dan debit sungai. Curah hujan merupakan variabel acak dan tidak berpola, dan besarnya tidak menentu. Debit sungai tidak semata-mata dipengaruhi oleh curah hujan yang acak, tetapi memang
pengaruh hujan yang sangat besar terhadap debit sungai dengan determinasi 0,2968. Pola keterkaitan ini juga dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan tersebut. Hubungan debit sungai dengan tiap jenis penggunaan lahan. Dari tabel tersebut terdapat persamaan penggunaan lahan dengan debit sungai yang terjadi. Semakin bertambahnya penggunaan lahan yang kedap air akan mengurangi resapan air hujan yang masuk ke dalam tanah. Hal ini membuat resapan air yang terjadi semakin kecil, dan ini akan memperbesar limpasan permukaan sehingga meningkatkan resiko banjir. Hubungan debit dengan jenis penggunaan lahan. Yang pertama, lahan hutan. Lahan hutan di sini menunjukkan debit tahunan cenderung stabil dengan penurunan yang sangat sedikit. Selanjutnya, persawahan. Di sini persawahan menunjukkan debit sungai tiap tahun mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Terus, daerah terbangun. Daerah terbangun menunjukkan kenaikan yang paling tinggi dari tahun ke tahun karena daerah resapan air yang semakin berkurang. Selanjutnya, kebun campuran. Di sini menunjukkan bahwa debit tahunan cenderung menurun setiap tahun. Tegalan menunjukkan hasil yang hampir sama dengan kebun campuran, yaitu selalu menurun setiap tahun. Selanjutnya, perkebunan kina yang menunjukkan debit air yang cenderung stabil, hanya mengalami sedikit penurunan setiap tahun. Selanjutnya, kaitan penggunaan lahan terhadap sumber daya air dalam suatu das. Curah hujan. Lahan yang ditutupi pepohonan seperti di pedesaan akan meningkatkan curah hujan 5-6%. Kelembaban tanah. Tanah dengan lahan yang tertutup menjadi lembab karena kurangnya radiasi dan tiupan angin. Urbanisasi. Peralihan penggunaan lahan pedesaan menjadi perkotaan meningkatkan permukaan limpasan sehingga 50%. Tutupan kanopi. Tutupan kanopi yang rapat dapat meningkatkan aliran dasar dan resapan air tanah sehingga mengurangi resiko banjir. Keadaan debit sungai Cikapundung. Debit maksimum. Debit maksimum sungai Cikapundung dalam 1 tahun cenderung meningkat dengan gradien 0,1682. Debit minimum. Debit minimum harian di Subdas Cikapundung cenderung turun dengan gradien 0,004. Debit tahunannya cenderung meningkat dengan gradien kenaikan 0,5685. Konversi lahan. Konversi lahan menjadi lahan terbangun mempengaruhi resapan air hujan sehingga semakin sedikit. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa curah hujan mempengaruhi besar debit sungai Cikapundung di Gandok Bandung. Debit maksimum tahunan mengalami peningkatan dan debit harian minimum menurun dan debit tahunan cenderung meningkat. Setiap jenis penggunaan lahan memiliki pengaruh sama kuat terhadap debit sungai kecuali pada perkebunan kina. Daftar pustaka. Yang pertama yaitu Mars WM tahun 1991, Landscape Planning Environmental Application, John Wiley & Sons, New York. Yang kedua, Sumarwoto O tahun 1992, Indonesia dalam kancah isu lingkungan global, Gramedia, Jakarta. Yang ketiga, Widiati A tahun 1998, Analisis pengaruh perubahan fungsi ruang hidrologi terhadap keseimbangan air, ITB Bandung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.